Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Dharma Bumi Putra? Kita berjumpa kembali di pertemuan pertama mata kuliah kompensasi dan pemeliharaan SDM. Ini adalah pertemuan pertama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas materi mengenai kompensasi dan pemeliharaan SDM, pengertian SDM, dan pemeliharaan SDM. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Manusia sebagai sumber daya organisasi. Mengelola sumber daya manusia, salah satu aspek yang tidak kalah pentingnya untuk dikelola para wirausahawan adalah sumber daya manusia, SDM, yang dimilikinya. Manusia atau karyawan yang menjadi motor penggerak kegiatan usaha perlu dikelola secara profesional. Sumber daya manusia dalam kewirausahaan, definisi SDM itu individu-individu yang memberi sumbangan berharga pada pencapaian tujuan sistem organisasi kewirausahaan. Sumbangan hasil produktivitas pada posisi yang dipegang. Pengertian manajemen SDM, manajemen sumber daya manusia MSDM, adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi Mondi 2008. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Walter MDP 1996. SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Schuller dan Jackson 2006. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia secara holistik, fungsi-fungsi MSDM, skup pengadaan SDM, fungsi operasional, pengadaan, subfungsi operasional, perencanaan SDM, penarikan SDM, seleksi SDM, penempatan SDM, pembekalan SDM, pengembangan SDM, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir, pemeliharaan SDM, kompensasi, integrasi, hubungan perburuan, PHK, instrumen MSDM, analisis jabatan, penilaian prestasi kerja, evaluasi jabatan, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir. Apa perbedaan MSDM dengan manajemen personalia? Saidam 1996. Dalam istilah manajemen personalia terkandung pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan dalam istilah MSDM terkandung pengertian bahwa karyawan atau SDM yang ada dalam perusahaan merupakan aset kekayaan milik yang berharga perusahaan sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Tujuan-tujuan MSDM, tujuan organisasional, tujuan fungsional, tujuan kemasyarakatan, tujuan personal.
Tujuan organisasional memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan SDM. Tujuan fungsional menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Tujuan kemasyarakatan bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Tujuan personal membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Fungsi-fungsi MSDM, Walter dan Davis 1996, persiapan dan seleksi, analisis dan desain jabatan, perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, pengembangan dan evaluasi, orientasi penempatan, dan PHK, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penilaian kinerja. Fungsi-fungsi MSDM, Walter and Davis 1996, kompensasi dan proteksi, upah, gaji, insentif, tunjangan, dan layanan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan, hubungan kekaryawanan dan audit, hubungan kekaryawanan, hubungan serikat pekerja, manajemen, audit MSDM. Fungsi-fungsi MSDM, Mondi 2008, penyediaan staffing, pengembangan sumber daya manusia, Human Resource Development, HRD, kompensasi keselamatan dan kesehatan, hubungan kekaryawanan dan perburuan. Penyediaan staff atau staffing merupakan proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan berbagai keahlian yang memadai untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Penyediaan staf mencakup analisis jabatan, perencanaan SDM, perekrutan, dan seleksi. Pengembangan SDM, Human Resource Development HRD, adalah fungsi utama MSDM yang tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan, namun juga aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan penilaian kinerja. Kompensasi mencakup seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa mereka yang meliputi kompensasi finansial langsung, bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, bonus, dan sebagainya. Kompensasi finansial tidak langsung tunjangan. Semua imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi langsung seperti cuti dibayar, cuti sakit, liburan, asuransi kesehatan, dan sebagainya. Kompensasi non-finansial, kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan atau fisik di mana orang tersebut bekerja. Keselamatan dan kesehatan. Keselamatan adalah terlindunginya para karyawan dari luka-luka yang disebabkan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan adalah terbebasnya para karyawan dari penyakit fisik maupun emosional. Kedua aspek di atas penting karena para karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang aman dan menikmati kesehatan yang baik akan cenderung lebih produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Hubungan kekaryawanan dan perburuan, suatu perusahaan secara hukum harus mengakui adanya serikat pekerja dan berunding dengannya dengan itikat baik jika para karyawan perusahaan tersebut menginginkan adanya serikat pekerja untuk mewakili mereka. Aktivitas SDM yang terkait dengan perundingan kolektif seringkali disebut sebagai hubungan industrial.
saling terhubungan fungsi-fungsi MSDM, seluruh bidang fungsional MSDM saling terhubung erat. Keputusan-keputusan di satu bidang akan mempengaruhi bidang-bidang lainnya. Beberapa contoh, merekrut calon-calon berkualitas terbaik hanya akan membuang waktu, tenaga, dan uang jika kompensasi yang diberikan tidak bisa memotivasi karyawan. Sistem kompensasi yang baik tidak akan efektif tanpa ditunjang lingkungan pekerja atau kerja yang aman dan sehat bagi karyawan. Lingkungan MSDM, kita lihat di sini ada lingkungan eksternal, ada lingkungan internal, pemasaran, operasi, keuangan, area-area fungsional, ada pelanggan, persaingan, pemegang saham, serikat pekerja, ada peristiwa tidak terduga, teknologi, masyarakat, pertimbangan legal dan pasar tenaga kerja. Di sini kita lihat deskripsi jabatan-jabatan secara singkat, gambaran secara singkat, cermat dan teliti mengenai fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan dari suatu jabatan tertentu. Isi jabatan, kita lihat identifikasi jabatan, nama jabatan, padanan, kode jabatan, sifat jabatan, uraian jabatan, wewenang, hubungan dengan jabatan, supervisi yang diperlukan, peralatan atau mesin yang digunakan, kondisi kerja, tentang kualifikasi, kualifikasi umum, kualifikasi khusus. Pernyataan tentang kualitas minimal seseorang tenaga kerja yang bisa diterima untuk menduduki dan menjalankan tugas suatu jabatan tertentu dengan baik. Isi spesifikasi jabatan, syarat umum, pendidikan, pengalaman, syarat khusus, kondisi fisik atau psikis, jenis kelamin, minat, dan bakat. Procurement, pengadaan tenaga kerja, dasar pemikiran kita lihat di sini. Untuk menentukan kebutuhan akan tenaga kerja, maka terlebih dahulu diperlukan jenis atau mutu karyawan yang diinginkan sesuai dengan persyaratan jabatannya dan jumlah tenaga kerja yang ditarik. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang pertama. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.